Jumlah anak yang berhadapan dengan permasalahan hukum semakin kompleks dan meningkat. Untuk itu diperlukan perlindungan khusus dalam sistem peradilan anak. Anak yang menghadapi proses hukum atau anak berhadapan dengan hukum, ABH harus mendapat perlindungan khusus dalam sistem peradilan, termasuk memberikan hak-haknya, baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial menjadi tempat yang tepat bagi anak-anak berhadapan dengan hukum dibandingkan dengan di lembaga pemasyarakatan. Di panti sosial, mereka akan diberikan keterampilan dan pelatihan sehingga bisa dijadikan bekal pada saat keluar panti. Salah satu panti sosial yang menampung anak berhadapan dengan hukum yaitu Panti Sosial Marsudi Putra, PSMP Antasena Magelang. Panti sosial di bawah Kementerian Sosial menampung 100 anak ABH dan berperilaku menyimpang dengan usia di bawah 18 tahun. Selain memberikan keterampilan, panti juga dijadikan pusat studi bagi para mahasiswa melalui kuliah lapangan. Setelah mereka mengakhiri masa rehabilitasi, kami tidak putus. Kita lakukan turunkan tim untuk menjangkau ke rumah-rumah mereka, kita evaluasi tentang bagaimana perilaku mereka, peran dia di masyarakat, baik secara langsung kepada anak yang bersangkutan maupun kepada keluarga, lingkungan, aparat pemerintahan terendah di tingkat RT, RW seperti itu. Seperti halnya kuliah lapangan yang dilakukan mahasiswa Universitas Islam Negeri UIN Semarang dengan mengunjungi Panti Sosial Antasena Magelang. Kuliah lapangan mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, mata kuliah Patologi dan Rehabilitasi Sosial ini bertujuan untuk melihat dan belajar secara langsung cara menangani masalah sosial selain teori yang diperoleh di kampus. Apabila mereka ini sudah mendapatkan teori tentang bagaimana upaya rehabilitasi dan dia melihat sendiri kondisi di lapangan, maka mereka akan semakin terampil karena sudah tahu teorinya dan tahu pelaksanaan di lapangan, sehingga bisa dipadukan antara teori dan praktek ini menjadi satu kompetensi yang bisa dimiliki oleh mereka untuk bagaimana dia bisa berperan serta dalam rangka rehabilitasi patologi sosial. Sangat bermanfaat sekali ya, soalnya kan selain kita belajar teori di perkuliahan, hari ini kita diajak untuk terjun langsung ke lapangan. Jadi nanti kita tahu setelah nanti kita lulus juga ada gambaran kita itu akan diarahkan kemana. Jadi tidak hanya belajar teori saja, tapi kita juga belajar mengenai bagaimana nanti kalau kita menjadi pendamping. Melalui kuliah lapangan diharapkan para mahasiswa bisa berperan secara aktif untuk menjadi motivator atau pendamping sosial hingga pasca pembinaan lanjut penanganan anak berhadapan dengan hukum. Susi dan Edi, TVRI, Jawa Tengah. Faisal, Pak. Iya, teman. Saya langsung sini aja ya. Oh iya. Tabrak sepeda motor.
hari ini pun siang nanti yang kami akan menerima mahasiswa praktek dari Poltekkes. Mungkin keberadaan kalian ruangan ini lebih jauh, nanti kita beri kesempatan untuk berdialog dengan teman-teman kami. Kami mestinya berangkat dengan 2 orang, yang satu berangkat dulu, nanti saya nyusul, nanti materi yang diterima dulu ceritakan ke saya. SMP Antasena Magelang beserta jajaran. Dan saya tidak akan melupakan beliau karena sampai hari ini saya masih terngiang-ngiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kami ini langkah awal penyambutan selamat Prakata dari dosen pembimbing terkait dengan maksud tujuan kunjungan ke tempat kami, nanti untuk dialog dengan kawan-kawan kami, dan nanti dilanjutkan dengan mendampingi sampai jam 11 harus berangkat ke Jakarta dan pesawat 2 menit cukup waktu. Alhamdulillah bahwa pada siang hari ini kita bisa menepati janji tanggal 15 Mei kita. Dan saya ya 895. Keluyuran pun sudah bisa dikatakan anak nakal. Nah, terkait lembaga sosial lain. Jadi saya sudah dulu ketika sehingga anak-anak kami yang ada di sini dari daerah-daerah yang saya sebut tadi. Ada kampanye. Nah, jadi yang pertama kali kampanye di perguruan tinggi pemilihan sekolah. Ini beliau bersukses. Tapi karena itulah rencana manusia, Allah menentukan air tugas yang mendadak kaitannya dengan dipakainya seluruh kegiatan di pimpinan. Tapi itu mestinya ada 2 dari lembaga dan rektor mengikuti perintah masanya sehingga tidak bisa untuk ke sini. Tapi juga di perjalanan akhir yang sedang. Jadi Ontoseno itu, beliau paham betul ini jalan nih. Kalau kita lihat jadi dirinya adalah pribadi yang bandel, juga. Ketemu di sana, sebenarnya setelah kapan dan alhamdulillah jadi pimpinan di sini betul. Anak bisa menerima putusan untuk rehabilitasi. Namanya siapa? Udah lama ya di sini? Oh, udah 3 bulan. Nampak ini loh, Pak, kita tengok duriannya dulu. Ya, ini dari Batam. Itu mas bilang sana itu. Mas bilang
Pasang nggak tadi? Dua waktu, sampai 3 ya. Dua waktu harus. Komponennya samakan dulu semua. Iya. Ada kan? Ada. Ukurannya mana itu kemarin kok bisa sama. Setiap Selasa. Kalau ini Ini Senin, Rabu, Selasa. Setiap Selasa. kalau ini Ini Senin, Rabu. di sini ada berapa lama? Kurang lebih 12 setengah mbak saya di sini. Terus gimana rasanya selama di sini? Ya lumayan betah sih mbak. Di sini kegiatannya hampir kita dibimbing kayak di rumah sendiri lah. Apa yang kita butuhkan masih bisa dipenuhi, dan apa yang kita akan jalani selanjutnya ya memperbaiki diri, memperbaiki sikap. Ya hal-hal yang buruk-buruk di rumah harus kita tinggalkan, gitu aja sih mbak. Untuk keterampilannya udah masuk berapa aja? Sebagian baru las sama cukur mbak. Kita di sini ada pilihan dan pokok kalau keterampilan. Itu ya, yang kamu yang memperbaiki apa? Saya ngambil las mbak. Kalau yang teman-teman ada sebagian di sebelah, ada yang bengkel, dan di sebelah sini ada yang las. Berarti kalau bengkel tadi kamu udah bisa? Kalau bengkel kita dipilih sih mbak, suruh milih loh dari atasan, milih bengkel atau las. Sekarang saya di rumah udah pernah las ya gitu.
keterampilan pokoknya. Lumayan betah nggak di sini? Lumayan, Mbak. Banyak temennya ya soalnya. Iya. Akrab nggak sama teman-teman yang lain? Ya, kita harus bisa sosialisasi di sini sih, Mbak. Harus sebisa mungkin akrab lah. Saya sampai di sini karena kan perbuatan saya yang sangat buruk di rumah, seperti suka mabuk, main-main malam, keluyuran lah, suka tongkrong-tongkrongan, bikin ulah di rumah, hingga saya membuat sesuatu yang mungkin tidak wajar untuk anak seusia saya. Saya mendapatkan banyak bimbingan, mendapatkan banyak arahan-arahan positif, hal-hal yang menurut saya itu salah, saya akhirnya tahu itu harus ditinggalkan. Keterampilan, dapat bimbingan di sini, punya kedepannya pengen punya banyak apa setelah nanti ke keluarga. Kedepannya sih saya insya Allah